Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 14 Maret 2021, pekan Prapaskah keempat. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Kita diingatkan bahwa sabda Kristus benar-benar adanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang Engkau ajarkan semuanya benar. Kami mohon kuatkanlah iman kami dan gerakkanlah hati kami untuk selalu menghayati dan mengamalkan apa yang Engkau ajarkan dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sabda Kristus benar adanya. Apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada Nikodemus hari ini sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yang pertama, tentang barang siapa yang percaya dan memandang Anak Manusia yang ditinggikan akan beroleh hidup kekal. Seorang pastor membagi pengalamannya. Katanya bahwa setiap kali dia alami kesulitan dalam hidup, ia selalu memandang salib Yesus. Kadang sambil memandang Yesus di salib, dia ungkapkan isi hatinya kepada Yesus. Tetapi kadang juga dia hanya memandang salib Yesus tanpa kata-kata. Yesus selalu dialami sesudahnya adalah ketenangan batin dan inspirasi baru untuk mengatasi kesulitan. Sabda Yesus selalu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Sabdanya sungguh benar. Ini satu peringatan bagi kita para pengikut Kristus supaya selalu memandang Yesus di salib. Ungkapkan isi hati secara jujur kepadanya dengan penuh iman dan percayalah bahwa Ia selalu mendengarkan dan melayani kita
seturut kehendaknya. Dia tahu lebih baik apa yang kita butuhkan. Yang kedua, tentang kasih Allah. Kalau Allah tidak mengasihi kita manusia, pasti Dia tidak mengutus putranya ke dunia ini. Pernyataan dan janji Allah ini sudah disampaikannya sejak kejatuhan manusia, bahwa Ia akan mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia. Janji Allah ini terwujud dalam diri Yesus Kristus. Sejak Yesus tampil di depan umum, manusia menyaksikan dan mengalami kasih Allah yang sangat luar biasa. Yesus Kristus menghadirkan gambaran Allah yang sesungguhnya. Allah selalu mencintai. Dia menerima siapa saja, entah Yahudi atau bukan Yahudi. Allah adalah milik semua bangsa, bukan hanya kelompok khusus. Dia merangkul orang berdosa dan yang tidak berdosa. Ia menjamah orang sakit. Yesus menghadirkan Tuhan yang selalu mengampuni orang berdosa. Tuhan sama sekali tidak menghukum manusia yang masih hidup di dunia ini. Tuhan selalu menanti kedatangan dan pertobatan manusia yang berdosa. Di saat manusia berdosa kembali bertobat, Tuhan langsung merangkulnya. Dia tidak meminta manusia berdosa untuk memberi pertanggungjawaban atas kesalahannya. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan dan kembali kepadanya. Tuhan selalu menepati janjinya bahwa Dia selalu hadir bersama manusia kapan dan di mana saja manusia berada. Satu peringatan bagi kita untuk selalu merangkul Tuhan dalam situasi apa saja, baik di saat suka maupun duka, sewaktu sehat atau sakit, karena Dia adalah Maha Kasih dan selalu mengampuni. Kita adalah miliknya. Dan yang ketiga, barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang. Seorang teman berkata, di saat dia bersalah, selalu ada kecenderungan untuk sembunyikan diri atau lari dari orang lain. Atau pencuri, dia melakukan aktivitasnya entah di waktu malam atau di saat orang lain tidak ada di sekitarnya. Apa yang dikatakan Yesus sungguh benar, bahwa orang jahat membenci terang. Tetapi Tuhan selalu mengetahui apa yang kita buat, entah di siang hari atau malam hari. Satu peringatan bagi kita agar selama masa prapaskah ini, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, datanglah kepada terang atau Kristus untuk mengakui dosa kita. Tuhan selalu siap menyambut kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan menggerakkan kita untuk selalu menghayati dan mengamalkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam hidup harian kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.